Ini kali ini saya ajak Anda untuk update bagaimana kontestasi di Pilkada DKI Jakarta, dan kita akan bergabung dengan Panglima TNI yang akan melakukan konferensi pers. Jadi prosedurnya dia mengajukan kepada Komandan Brigade. Komandan Brigade mengajukan kepada Pangdam, Pangdam kepada Kasat. Begitu. Proses itu bisa secepatnya itu. Karena suratnya kan lingkaran Jakarta aja semuanya. Begitu. Hari ini bisa, sudah dipastikan. Jadi kalau Mayor Agus nanti mendaftar sebagai gubernur di KPU, maka otomatis surat pemberhentiannya diajukan. betul dinyatakan berhenti, Pak? Ya, belum. Pak, katanya itu diberhentikannya kan secara otomatis, Pak, ya? Karena mengundurkan diri. Karena mengundurkan diri, bukan diberhentikan karena pelanggaran. Ya. Itu surat pensiun kan untuk mendaftar. Tidak ada pensiun. Tidak mendapatkan pensiun karena belum 20 tahun. Jadi belum bisa. Ya. Bahasanya apa, Pak? Ya mengundurkan diri. Diberhentikan karena mengundurkan diri. Pak, mengenai konsekuensi Pak yang katanya ketika tidak kalah tidak bisa balik lagi ke jadi masukan dapat. Saya jamin ketika kalah tidak bisa kembali lagi menjadi prajurit TNI karena sudah mengundurkan diri dan kita langsung kita proses. Karena itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 kalau tidak salah ini. Pak, Iya. terkait ikatan dinas, apakah ada informasi mengatakan bahwa Pak Agus sendiri memang ada ikatan dinas karena dia pernah disekolahkan oleh TNI ke sekolah militer di Amerika Serikat itu, Pak? Sudah menjadi TNI baru disekolahkan. Begitu, ya. Apakah ada ikatan dinas juga terkait Ya, itu 10 tahun. Ikatan dinas 10 tahun, kemudian diperpanjang lagi 20 tahun. Pak, untuk keputusan keputusan mengundurkan diri diterimanya kapan? Diterima maksudnya gimana? Maksudnya proses Sudah diterima oleh Kasat sekarang ini. disetujuinya kapan? Sudah setuju oleh Kasat. Iya, pada saat resmi mendaftarkan langsung. Pak, jadi kronologinya Panglima juga Pak ya? Ya. Kabar Panglima atau Panglima di Kasat Pak? Ya, tembusan pada Panglima. Ya. Pak, dia mengajak nggak ya, Pak, ya? Ya. Memberikan Mungkin kepada Kasat, atau cukup sebenarnya cukup kepada Komandan Brigade saja. Ya. Dia harus sampai Panglima. Ya, Panglima, kalau Panglimanya kan lagi di Australia juga, Panglimanya. Ya. Anda memang. Oh, dia lagi di Australia gitu. apakah ada pembayaran kompensasi dari Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pak, ini kan ketika diminta jadi gubernur kan sedang menimba ilmu di Australia, itu seperti apa Pak? Langsung dicabut aja, tidak berlaku lagi pendidikannya atau seperti apa Pak? Serta-merta seperti itu. Ini dengan bersama-sama Panglima sudah mengadakan latihan di sana. Begitu. Ya berhenti latihan begitu. Itu bukan pendidikan, latihan di sana. Ada yang bersama ya? Latihan bersama di sana. Mungkin kalau boleh tahu Pak, sampai detik ini apa sih tanggung jawab dari Agus sendiri yang tiba-tiba muntung gitu loh Pak? Mungkin Jadi begini. anggapnya. Mari kita berpikiran positif. Namanya dia mengambil karir di tempat lain bukan mutung. Kan begitu. Memilih karir di karir politik boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi kalau di negara-negara maju jarang yang sampai pensiun. Di Singapura jarang yang sampai pensiun. Jadi fenomena kemajuan negara itu seperti itu. Pak, dari Panglima sendiri Pak Agus ini kan dia punya karir yang cemerlang. Menurut Bapak, saya ngasih Pak dia jadi gubernur atau menyayangkan diri Pak? Atau mendukung atau seperti apa? Jadi begini, terus terang saja. Jadi Mayor Agus ini sejak SMA Taruna di nomor 1. Nilainya sampai sekarang belum ada menyaingi. Kemudian ketika lulus dari Akademi Militer, juga memperoleh Andi Makayasa yang belum tersaingi adalah tiga-tiganya didapat. Mental, fisik, dan intelektual. Bapaknya belum jadi presiden waktu itu, gitu ya. Nah, kemudian saya mempunyai program sejak saya Kasat. Reformasi TNI, kemudian doktrin pertempuran, itu saya mengumpulkan antara angkatan 2004 sampai dengan 90. Mereka yang bekerja. Diambil orang-orang yang terbaik yang disiapkan untuk jadi pemimpin yang akan datang. Mayor Agus masuk di situ. Jadi salah satu kader yang dipersiapkan sebenarnya. Ya saya berat, tapi itu karena pilihan pribadi, hak pribadi, maka saya harus melepaskan itu.
begitu ya. Berarti ada menyayangkan daripada kader mendampingi siapa yang menjabat? Ya, namanya kita sudah menyiapkan kader kan, tiba-tiba aja kadernya lepas mengambil karir politik, berat, tetapi ya harus hak pribadi harus kita. Yang lainnya masih ada lagi. Pak Mayor Agus disebut butuh waktu ketika berpikir itu Pak. Dalam waktu itu ada konsultasi sendiri dari Pak dari Hasan atau ke Bapak sendiri? Tidak ada, tidak ada. Ya, dadakan. Maaf mengulang, bisa diceritakan bagaimana kronologis dari kemarin pada saat Mayor Agus mencalonkan untuk menjadi gubernur sampai pada akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari TNI. Ya tanya sama Bang Agus. Saya kan sebagai Panglima TNI dapat laporan saya dari Bapak Kasat kan gitu. Terus Ya, Artinya suratnya sekarang belum sampai ke Bapak ya? Masih Di Kasat. Kasat. di Kasat, tadi Kasat yang surat kepada kami. Sudah di adres ya? Tapi bisa selesai hari ini berarti? Hari ini selesai, nanti malam selesai. Hari ini selesai. Karena suratnya dia cukup sampai Kasat saja. Yang beritahukan kepada Panglima TNI. Maksudnya gitu. Pak memang boleh diminta ketegasan untuk kenetralannya dalam berada. Jadi begini, ya. Saya sudah dipanggil langsung oleh Presiden 2 hari yang lalu. Dalam menghadapi pilkada, bantu saya untuk wujudkan keamanan dan harus netral. Kemudian atas perintah Presiden tersebut, kemarin di Cimahi, sekaligus membuka eksebisi bela diri Yang Mudo, saya kumpulkan para panglima. Saya sampaikan bahwa dalam pilkada ini kita harus berpihak kepada keamanan dan keberhasilan pilkada. Untuk itu maka kita harus netral. Untuk netral kita harus profesional. Saya tugaskan para panglima menyampaikan ini sampai kepada tingkat prajurit yang paling bawah dan melakukan pengawasan. Temukan sedini mungkin bagi ada prajurit yang terindikasi akan tidak netral. Dan apabila yang menemukan masyarakat atau pihak lain, maka saya nilai para pimpinan Pangdam dan Rem sampai ke bawah pengawasannya kurang. Saya ulangi, apabila informasi ini dapat dari masyarakat baru kita tidak lanjuti, maka unsur pengawasan dari para pimpinan tidak maksimal. Dan dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, apabila melihat prajurit saya mengetahui dengan pasti dia prajurit dan tidak netral, laporkan. Tapi melaporkannya jangan bilang berambut cepat, berbadan tegap, kan susah. Jelas-jelas namanya, pangkatnya, syukur lengkap. Pasti kami tidak. Sanksinya apa Pak kalau misalnya? Kita proses, namanya perintah Presiden, undang-undang. Pak, Gitu. termasuk juga di media sosial, karena media sosial ini kan efeknya luar biasa. Jadi katakanlah seorang personil aktif, dia berkomentar tentang pilkada, apakah itu ya yang ekstrim itu mendukung, Bapak melarang itu juga. Ya, jadi kalau dia berkomentar tentang pilkada, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia berkomentar untuk cenderung mengangkat atau mempromosikan atau berpihak kepada calon tertentu, itu berarti sudah tidak netral. Terkait proses mutasi di perwira TNI yang khususnya Angkatan Darat sendiri, sebenarnya apakah memang ada kesendasan? Ketika aja sampai mungkin perwira-perwira Angkatan 90-an, Angkatan 2000 memilih ada melihat celah karir di sektor lain selain di Angkatan Darat sendiri, Pak. Bagaimana itu, Pak? Jadi kalau karena yang disampaikan, Mayor Agus masih mayor, masih jauh gitu kan, peluangnya masih jauh dan dia punya harapan yang bagus di TNI. Bukan karena itu, tetapi kalau kemarin yang saya sampaikan keputusan Panglima tentang mutasi yang kemarin, itu yang saya naikkan kan Angkatan 86 untuk menjadi bintang 2. Jadi regulasinya demikian. Kalau nggak demikian nanti numpuk-numpuk, kasihan nanti yang junior tidak jalan. Gitu ya. Pak, Ya. selain Mayor Agus, apakah ada indikasi lain dari TNI yang tidak ikut dalam pilkada Saya monitor di Jawa Tengah ada ya. Tadi belum ada laporan saya. Di Jawa Barat juga ada. Gitu. Karena ini sebenarnya prosesnya cukup sampai dengan Pangdam lapor kepada Kasat. Langsung dibuatkan surat juga. Jauh ini yang sudah terpantau ada berapa Pak? Saya belum dapat laporan dari Bapak Kasat. Tapi memang ada ya? Ada. Kebanyakan TNI AD ya.
kebanyakan TNI AD. Ada lagi? Terkait dengan status Mayor Agus sendiri, apakah memang sudah mengikuti informasinya dia sudah mengikuti tes sekolah, lalu ada tahun depan sebenarnya akan menjadi level sebenarnya Pak, pada 1 April 2017. Apakah benar itu yang sudah didapatkan dia Pak? Mayor Agus itu sudah lulus sekolah, kemudian sudah lulus sesko ya, seskonya di Amerika, ya, di Amerika. Kemudian jabatan yang sekarang ini adalah Komandan Batuan jabatan Letkol, ya, sudah diajukan untuk naik pangkat pada 1 April 2017 dan dia sudah S2 kandidat S3. Begitu. Pertanyaan lain boleh Pak? Ya. Pertanyaan lain. Komisi 3 mengatakan ada sekitar 30 triliun Pak uang yang di perwira tinggi Pak, jenderal, militer dan benda hukum. Itu Pak di TNI sendiri gimana menurut Pak terkait kasus narkoba yang dikatakan PPTK ada 30 triliun dana itu dibuat jenderal? Ya kalau katanya nah, emangnya gue pikirin. Ada rencana menyelidiki sendiri Pak? Sekarang begini, kalau katanya ini tukang becak, katanya ini katanya terus saya selidiki, kapan saya kerja kan gitu? Kan gitu. Iya, Komisi 3 meminta untuk melakukan penyelidikan di karena perpindahan dari istana Pak. Ya. Sampai saat belum ada, saya belum dengar itu. Yang saya dengar yang kemarin yang disampaikan oleh Aris dari Perlindungan, saya adakan tim investigasi, kita masuk ke semua penjara-penjara yang ada TNI terlibat kasus narkoba. Kemudian hasilnya sebagian sudah, kalau ada berapa letkol yang kita ambil, yang terbukti. Tetapi yang dikatakan Freddy itu pada tanggal 27 April 2011, Bintang 2 saat itu yang sampai sekarang masih aktif tinggal saya sendiri. Jadi alangkah kasihannya saya calon terdakwa. Ya calon kan bisa aja kan? Karena cuma saya toh. Kalau itu benar terbukti cuma saya toh. Yang lainnya sudah purnawirawan, bagian penyelidikan dan sebagainya adalah kepolisian. Kami membantu kepada kepolisian. Karena sudah sipil, sudah purnawirawan. Ya, saya pastikan Bintang 2 pada saat itu yang sekarang masih aktif hanya saya sendiri. Karena pada saat itu saya lah paling junior sebagai gubernur Akmi. Cukup ya? Pak, satu lagi Pak soal Abu Sayyaf Pak, ada informasi katanya emang ada mata-mata ya Pak, karena setiap kapal yang lewat mereka bisa tahu, kapal yang dari warga Indonesia, mereka bisa tahu gitu Pak. Informasi kalau dari TNI didapat seperti apa Pak? Ya logika berpikirnya dia bisa tahu kan, berarti kan ada yang menginformasikan kan? Nah, Jadi berarti yang benar ada indikasi mata-mata gitu Pak? ya ada indikasi, kalau enggak mungkin dia bisa aja, mungkin di sana ada berkembang hukum gitu kan, bisa aja kan. Tapi maksudnya ditindaklanjuti nggak Pak soal adanya? Semua kita tidak lanjuti, kita sudah mengadakan penyelidikan, ya, bersama dengan kepolisian, ya. Pak, itu dari kunjungan kerja Pak Riani Satria kemarin ke Irian, itu kan secara tersirat dikatakan kita harus memilih apakah kita beli senjata atau kesejahteraan prajurit, dan ini ada kaitannya dengan MEF tahap 2 yang sedang berjalan. Kalau dari pandangan Cilangkap bagaimana? Beda, ya. Kesejahteraan prajurit sudah dipikirkan oleh Presiden, sehingga pada saat tahun yang lalu 2015 dinaikkan remunerasinya oleh Bapak Presiden. 39%. Nah, sekarang sampai antara 56% itu sekarang remunerasi yang diterima, ya. Dalam kondisi negara seperti ini, saya pikir itu kesejahteraan yang sangat luar biasa diberikan oleh pemerintah, ya. Tetapi kalau kita hanya memikirkan kesejahteraan, kita tidak memikirkan alutsista, ancaman yang akan kita hadapi, sama saja kita akan mati belum mati. Maka alutsista suatu keharusan dengan mengikuti MEF itu dengan tahapannya, dengan asas prioritas. Dalam kondisi ekonomi sekarang ini, asas prioritas apa yang harus diutamakan? Bisa diurai Pak, asas prioritasnya itu apa? Apakah ada yang ditunda atau Pasti ada yang ditunda karena ada penghematan. Tetapi suatu keharusan pulau-pulau terluar seperti Natuna, nanti kemudian Morotai, Biak, kemudian Maroke sendiri, Somlaki, ini menjadi keharusan yang sudah diprogramkan.
Begitu ya. Terima kasih Bapak ya. Baru saja kita dengar tadi pernyataan dari Panglima TNI Gatot Nurmantio dari Mabes TNI Cilangkap. Ini menjadi ramai ya, karena salah satu kandidat yang akan maju DKI 1 ternyata adalah yang berkarir di militer dan tidak lain tidak bukan adalah regenerasi dari terahnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya bersedia maju menghadapi Ahok dalam laga bursa pemimpin di DKI 1. Panglima TNI kita lihat secara pribadi tadi menyebutkan bahwa berat hati, tapi karena permintaan dari Agus Yudhoyono untuk mundur dan berpolitik maka disetujuilah. Tapi kita lihat bahwa ternyata menurut Jenderal tadi, Jenderal Gatot mengatakan bahwa hal itu hal yang sangat lazim. Di Singapura juga bahkan jarang ada jenderal yang karir politiknya berhenti sampai pensiun. Hari ini proses dipastikan akan selesai untuk pengunduran diri Agus Yudhoyono dan akan berhenti di tingkat kasat. Jadi bukan Panglima TNI. Kita lihat juga bahwa ternyata selain Mayor Agus tadi ada juga dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, mayoritas adalah TNI Angkatan Darat yang tampaknya memiliki potensi untuk mengundurkan diri lagi untuk juga berkarir di politik mungkin. Dan kita akan tunggu seperti apa update terakhirnya, bahwa tadi sedikit saja bahwa ternyata tadi ikatan dinas 20 tahun setelah negara menyekolahkan Agus Harimurti Yudhoyono ternyata tidak terlalu masalah bagi Panglima TNI tadi, bahwa itu hal yang biasa, jadi tidak terlalu diperdalam tadi apakah masih dalam ikatan dinas atau tidak. Tapi yang pasti Panglima TNI yang saat ini sedang melakukan pelatihan di Australia sudah mengetahui permohonan pengunduran diri dari Agus Yudhoyono untuk maju menuju pemilihan ataupun juga Pilkada 2017 di DKI Jakarta.